Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan video sebelumnya mengenai matriks-matriks yang perlu diperhatikan ketika beriklan di Facebook atau Instagram Ad. Jadi teman-teman kalau belum nonton video sebelumnya, teman-teman silahkan tonton dulu ya. Saya kasih linknya di kiri atas. Sorry, di kanan atas maksud saya. Saya kasih linknya di kanan atas. Teman-teman nanti bisa tonton dulu sebelum masuk ke sini karena ini lanjutan dari video sebelumnya. Oke, simak terus teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sesuai janji saya di video sebelumnya, kalau saya sudah menjelaskan mengenai matriks-matriks yang perlu diperhatikan waktu di Facebook Ad. Teman-teman di video sebelumnya saya juga udah bilang ke teman-teman, silahkan kalau mau dicontek dipakai silahkan, nggak masalah. Oke. Nah, teman-teman sekarang sesuai janji saya di video kali ini saya akan membahas mengenai sebetulnya kenapa saya memakai matriks-matriks ini. Jadi saya mau jelaskan. Nah, ini ada 3 slide ya. Dari slide ini lanjut ke slide ini ya, yang saya jelaskan di video sebelumnya ini ya. Oke, lanjut ke sini. Oke, jadi lumayan banyak. Nah, saya minta teman-teman supaya nggak bingung dulu karena saya akan jelaskan satu per satu dan setelah saya jelaskan, saya berharap teman-teman jauh lebih jelas ya daripada sebelumnya ya. Oke, nah daripada saya jelaskan di PowerPoint, gimana kalau saya jelaskan langsung di Ads Manager? Oke, setuju ya? Oke. Nah oke guys, ini tampilan dashboardnya. Ini kolom-kolomnya sudah saya sesuaikan sama yang tadi ya. Jadi sama yang ini, 3 slide udah saya sesuaikan di sini. Oke, nah sekarang saya mau jelaskan mengenai kolom-kolom ini teman-teman. Oke, di sini teman-teman lihat ada campaign name, betul ya? Satu kolom ini campaign name. Oke, nama campaign kita. Di sini date last edited. Jadi kapan terakhir diedit, teman-teman melakukan pengeditan, ketahuan di sini. Ini budget per campaign, ya. Budget campaign masing-masing yang biasa bisa kita otak-atik budgetnya. Lalu bid strategy, ini lowest cost atau bid cap, target cost, cost cap dan lain-lain. Oke, ini amount spend-nya. Jadi amount spend ini akan naik terus, yang akan berjalan terus dari 0, naik 1000, 2000 dan sebagainya sampai budget kita full. Kalau kita pakai lowest cost ya. Kalau pakai target cost dan cost cap sesuai dengan kondisi keadaan, itu saya udah jelaskan juga di video-video sebelumnya, teman-teman bisa cek ya di video sebelumnya. Oke, lalu CTR all. Nah, ini yang mulai dari sini ke kanan nih yang teman-teman biasa banyak yang bingung ya. Saya jelaskan pelan-pelan di sini. CTR all adalah kurang lebih begini. Ini nilainya berupa presentasi, teman-teman. Ya, di sini contoh 6,24%. Contoh. Nah, presentasi ini adalah nilai presentasi di mana cara aja gini, gampangnya begini. Interaksi antara visitor ya atau yang ngelihat di Facebook atau Instagram teman-teman itu minat berapa banyak pada iklan teman-teman. Berhenti apa enggak? Komentar apa enggak? Nge-like apa enggak? Dibaca apa enggak? Ya, perhatian attention-nya. Nah, kurang lebih attention-nya nih. Attention pada iklan teman-teman. Ya, itu di nilainya berupa persen. Oke, nah standarnya berapa? Biasa kalau advertiser pasang patokan itu sekitar 1,5, di atas 1,5 atau di atas 2%. Kalau saya sendiri patokannya di atas 2%. Oke, kalau di bawah 2% gimana? Berarti yang lihat iklan teman-teman itu nggak terlalu minat. Gitu. Oke? Nah, ini mungkin pelajaran baru ya untuk beberapa teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman ini patokan juga. Kalau CTRL-nya cuma 0, sekian, itu iklannya ganti aja. Berarti iklannya tidak sesuai dengan maunya customer. Atau kalau nggak iklannya diganti, targetingnya diganti. Pokoknya ada nggak pas di situ teman-teman. Ya, itu bisa dicek. Oke, terus CTR link click through. Jadi setelah CTR all, ya melihat ya, attention ke iklan teman-teman, diklik apa enggak iklannya. Nah, ini persentase sini. Ya, biasa targetnya di atas 1%. Oke, kalau di bawah 1% berarti kurang lebih cuma ngeliat-liat aja nih. Nah, saya tanya ke teman-teman. Kalau CTR all tinggi, tapi CTR link kliknya rendah,
Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah attention-nya tinggi ke iklan teman-teman nih ya. Mungkin gambarnya menarik perhatian, tapi kontennya atau call to action-nya tidak menarik sehingga tidak diklik. Paham ya maksudnya ya? Jadi iklannya sudah bagus, menarik perhatian, tapi nggak menarik untuk diklik gitu loh. Atau mungkin teman-teman tidak menyuruh ngeklik, atau mungkin tombolnya nggak ada, tombol kliknya nggak ada. Ya, atau mungkin kata-kata nggak ada klik di sini ya, atau mungkin kata-katanya hanya eh, apa beli tapi tidak menyuruh belinya gimana, tidak menyuruh ngeklik atau menyuruh paham maksud saya teman-teman ya. Jadi nggak diklik. Ya, begitu ya. Nah, mulai sedikit, saya percaya di sini mulai sedikit ada, oh ternyata metrik ini fungsinya begini tuh. Ternyata kolom-kolom ini ada artinya. Ya ada teman-teman. Nah ini artinya. Pelan-pelan udah mulai ini ya. Mulai kebuka ya mungkin ya teman-teman ya. Oke, reach. Nah ini pencapaiannya berapa berapa orang yang sudah melihat iklan. Sorry, bukan melihat iklan. Yang ditayang iklan ya. Iklannya tayang ke berapa orang. Ya entah orang itu melihat melihat iklannya atau entah itu jadi scroll biasa ya pokoknya itu yang dicapai segini reach-nya. Result ini sesuai dengan custom conversion yang kita pasang. Oke, nah ini cost per result-nya ya itu adalah sesuai juga dengan custom conversion yang kita pasang. Jadi dua ini satu paket. Nah, oke, result-nya 5. Oke, result-nya 5. Berarti tiap dapat nilai 1 itu mengeluarkan budget segini. Mengeluarkan cost segitu. Ya. Jadi result 5 ini tiap satu result mengeluarkan cost 105.358. Oke, ini hanya contoh, tolong jangan jadi patokan. Oke, ini cost per 1000 impression. Jadi untuk impresi sampai 1000 orang, dia membutuhkan sekitar 28.000. Bagusnya berapa kalau saya patokannya di bawah 10.000, semakin kecil semakin bagus. Ya, yang penting bawah 10.000, kalau di atas 10.000 hitungannya udah mahal. Link klik, ya ini berapa banyak iklan kita diklik. Oke, kalau tadi yang sini ya, sorry saya balik sedikit. Yang ini persenan ya. Persenan, kalau ini jumlahnya benar-benar yang diklik. Oke ya. Oke, ini diklik. Apa bedanya dengan yang kanan yang landing page view? Jadi ini yang diklik, ini yang sampai halamannya benar-benar loading. Nangkap ya maksud saya ya. Ini cuma diklik, tapi kalau tidak ditunggu sampai halamannya loading, lalu di close, nggak akan masuk ke sini jumlahnya. Paham ya? Jadi selisihnya ini adalah ya orang yang ngeklik tapi nggak sabar nunggu website Anda terlalu lama, jadi di close. Ya, makanya di video sebelum ini saya juga jelaskan cara meningkatkan kecepatan website. Ya, kecepatan landing page. Tujuannya untuk apa? Ya untuk ini teman-teman. Supaya nggak diklik doang terus lari. Jadi diklik website supaya bisa cepet nih buka di sini, lalu bisa dibaca. Karena kalau iklan kita diklik tapi nggak kebuka-buka, orang pasti males teman-teman. Pasti males langsung di close. Oke, nah ini cost per landing page view. Jadi satu landing page view yang ini costnya segini, ya. Oke saya ulang ya, satu landing page view nilainya segini. Oke, lalu berikutnya add to chart. Oke, ini udah mulai main pixel ya ini ya, sampai ke belakang ya. Ini pixel ada yang ngeklik di pixel add to chart itu, halaman yang teman-teman pasang, pixel add to chart, ada yang ngeklik 6 di sini maksudnya. Ya, tiap satu kali klik add to chart mengeluarkan cost segini. Oke. Lalu ini yang ngeklik check out di sini ini kebetulan mohon maaf contohnya yang ini saya belum pasang contoh yang ada check out ya. Oke, di sini yang check out nanti skor keluar di sini. Ini berapa cost yang diperlukan untuk check out. Ini add payment info. Add payment info itu saya pakai buat purchase teman-teman. Jadi kalau ada yang closing di sini masuk ya. Add payment info. Oke, nah kenapa saya nggak pakai pixel purchase? Ya ini sih sebetulnya bebas ya, tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu ada
nilai eksaknya. Jadi saya nggak pakai purchase karena nanti saya mau pakai purchase di bagian konfirmasi pesanan. Kalau ada yang konfirmasi pembayaran maksud saya. Kalau ada yang konfirmasi pembayaran, saya biasa saya mau arahkan ke event purchase. Tapi karena di sini saya iklannya biasa, tidak ada konfirmasi pembayaran karena saya direct ke WhatsApp, jadi saya kebanyakan pakai masih ini, Ads of Payment Info. Oke. Nah, ini nanti juga ada nilainya dan ini cost per satu ad payment info, costnya nanti keluar di sini. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi tadi yang banyak itu kelihatan makin ini kan teman ya, makin bisa kebaca ya. Ya, jadi yang 3 slide tadi yang banyak itu udah mulai ngerti, udah mulai kelihatan sedikit kan teman-teman ya. Oke, ini video average playtime ini khusus teman-teman yang pasang iklan video. Ya, jadi kelihatan misalkan video teman-teman 5 menit, nanti keluar average yang biasa ditonton orang itu berapa menit. Misalkan 2,5 menit misalkan, nanti keluar di sini 2,5. Oke, lalu di sini video plus ad 25%. Nah, misalkan teman-teman punya video, contoh jangan 5 menit deh, yang gampang. 4 menit misalkan, 4 menit. Nah, contoh video teman-teman 4 menit. Nah, di sini nanti akan muncul video yang ditonton hanya seperempatnya, 25%-nya saja. Jadi kalau 4 menit berarti ditonton 25% dari 4 menit adalah 1 menit, betul ya? Nah, yang menonton 1 menit itu jumlahnya berapa orang di sini akan kelihatan. Ya, misalkan tadi yang ke reach ada berapa, yang klik ada berapa, yang ini ada berapa, ada teman-teman di sini bisa bandingkan dengan yang melihat video teman-teman 25% ya dari panjang video. Jadi kalau video 4 menit, 25%-nya adalah semenit, itu ada berapa orang. Dan kolom yang terakhir adalah yang melihat video teman-teman 100% sampai selesai. Ada berapa orang. Oke teman-teman ya, jadi kurang lebih itu kolom-kolom dan matriks yang saya pakai. Ya, sekali lagi ini matriks yang saya pakai, biasanya saya pakai di objektif traffic dan conversion. Ya, kalau engagement atau yang lainnya biasa saya pakai model lain lagi, tapi saya hanya bahas ini dulu karena ini yang umumnya dipakai. Oke teman-teman ya. Oke, semoga sampai sini teman-teman sudah ngerti apa guna dari matriks-matriks yang ada, kenapa matriks-matriks itu perlu diperhatikan. Oke, nah ini yang saya ajarkan nih basic-basicnya, semoga teman-teman bisa coba praktek. Teman-teman lihat, jadi teman-teman dari matriks-matriks yang ada itu bisa ambil kesimpulan. Oke, kesimpulannya apa aja? Contoh seperti tadi CTR all, CTR link, teman-teman berarti bisa tahu kan iklan itu diminati apa enggak, yang attention-nya berapa banyak, yang ngeklik berapa banyak. Kalau itu enggak sesuai, edit iklannya teman-teman. Atau edit targetingnya. Sampai ketemu nilai yang bagus. Oke, lalu teman-teman lihat tadi kan, landing page, link klik, lalu tadi ada add to chat, check out, add payment info. Nah, teman-teman lihat semua nilainya itu, teman-teman pasti akan melihat analisa dari iklan teman-teman nanti. Bagusnya di mana, lemahnya di mana, dan perbaiki itu teman-teman. Oke teman-teman, ya semoga video ini bisa membantu. Oke, silahkan teman-teman kalau mau komen, kalau mau request, atau mau bertanya apapun silahkan komen di bawah ini. Ya, jangan lupa like, share, subscribe, nyalakan loncengnya kalau teman-teman suka dengan video ini. Dan silahkan follow kalau teman-teman nonton di Facebook. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, see you, bye-bye.